Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Kali ini tamu saya sangat spesial. Saya dan teman-teman dari Bintang Satu datang ke Istana Bogor bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kenapa kami datang ke Istana Bogor dan bertemu dengan Bapak Presiden? Hari ini adalah tepat 1 tahun Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden pilihan kita semua. Setahun sejak dilantik 20 Oktober 2014, kinerja pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dinilai belum memuaskan. Negara yang makmur, negara yang damai. Menurut sejumlah lembaga survei, tingkat kepuasan publik terhadap duet sipil ini di bawah 50%. Masalah politik baik-baik saja, namun tidak begitu dengan ekonomi. Hingga 15 Oktober 2015, pemerintah menerbitkan 4 paket kebijakan untuk merespon laju perlambatan ekonomi. Dalam paket keempat, pemerintah bakal mengucurkan kredit modal kerja kepada sektor UKM, besarnya mencapai 695 miliar rupiah. Pemerintah juga memperhatikan nasib buruh dengan menentukan formula penetapan upah. Upah buruh nantinya akan mengikuti besar pertumbuhan ekonomi dan inflasi. 10 bulan terakhir kinerja ekonomi kita belum kinclong. Hingga kuartal kedua, ekonomi kita hanya tumbuh di bawah 5%. Mata uang kita rupiah sempat berada dalam posisi 14.700-an pada 2 Oktober lalu. Angka terburuk sejak krisis ekonomi tahun 1998. Saat kebijakan ekonomi tahap 4 diumumkan, rupiah makin perkasa terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukarnya meningkat tajam mencapai 13.200-an per dolar Amerika Serikat. Apalagi yang bakal dilakukan Presiden Jokowi untuk memperbaiki perekonomian nasional. Pak Jokowi, Bapak Presiden, terima kasih sudah terima DBS To The Point kali ini. Saya selalu gugup walaupun sudah berkali-kali ketemu Bapak. Ada yang berubah dari Pak Jokowi. Tidak terlalu banyak tersenyum sekarang. Bagaimana kita mau tersenyum Pak Don dalam posisi ekonomi yang melambat. Kemudian dolar juga waktu yang 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu sampai 14.700, 14.800. Kita melihat bahwa ini bukan sesuatu yang remeh kan, yang kita harus serius menangani, konsentrasi menangani, fokus menangani sehingga bisa dicarikan solusi agar itu bisa turun lagi. Dan alhamdulillah pada hari ini surprise bahwa itu tidak pernah terpikirkan 2 minggu lalu, Bapak Presiden. Tidak pernah terpikirkan dan tiba-tiba di bawah 14.000 dan 13.000 something sedikit begitu. Apa yang terjadi kalau Bapak lihat kenapa sampai bisa begitu? Apakah karena kebijakan deregulasi atau karena situasi global yang Bapak lihat? Ya memang dua-duanya. Jadi ada faktor eksternal yang mempengaruhi, tetapi menurut saya internal juga sangat mempengaruhi seperti paket-paket kebijakan yang sudah kita keluarkan, juga paket yang diberikan dari Bank Indonesia, paket-paket yang dikeluarkan dari OJK. Saya kira karena ketiga-tiganya mengeluarkan paket yang sangat direspon positif oleh masyarakat, oleh pasar, ya kemudian rupiah bisa menguat. Kembali tadi saya memulai dengan pertanyaan ada yang berubah dari Bapak. Lalu tadi dijawab bahwa ini bukan sesuatu yang remeh yang kita hadapi beberapa waktu belakangan. Pernah menduga ketika setahun lalu Bapak dilantik dari Presiden lalu tiba-tiba ada situasi seperti sekarang? Tidak sama sekali. Memang pada saat itu kita hanya berhitungnya pada keadaan normal, dan ini adalah keadaan tidak normal dan semua negara mengalami. Betul. Tetapi sekali lagi alhamdulillah
masih dalam kontrol dan kita terus akan melakukan diregulasi penyederhanaan izin, mempermudah investasi sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Ya, orang menunggu Bapak kembali seperti semula, kan itu tanda bahwa itu akan ada optimisme, kira-kira begitulah. Sebagai wartawan saya ingin mengamati itu dan orang mau dapatkan dari seorang presiden tentang optimisme kita akan menyelesaikan ini. Iya, ini memang kuncinya adalah optimisme. Kuncinya adalah percaya diri bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tanpa itu, pasar akan melihat kita ini gugup, kaget menghadapi sesuatu. Oleh sebab itu, saya ingin memperlihatkan bahwa kita optimis, kita percaya diri dan kita mampu mengendalikan situasi ini karena semua negara mengalami dan ya alhamdulillah pada minggu pertama, minggu kedua Oktober ini situasinya sudah sedikit demi sedikit bisa kita perbaiki, kita kendalikan. Bapak Presiden, banyak yang pesimis tetapi banyak yang mengatakan situasi kita tidaklah seburuk seperti di tempat lain. Kalau rupiah penguatannya memimpin nomor 1 dalam 1 minggu terakhir, itu 2 minggu terakhir. Nomor 2 dalam 1 bulan terakhir, artinya penguatannya sangat signifikan. Lalu pertumbuhan ekonomi kita bukan pertumbuhan negatif. Ada yang mengatakan bahwa kita bukan yang terburuk dan ketika rupiah mulai menguat, orang mengatakan karena ada optimisme di Indonesia, ada keseriusan untuk menyelesaikan soal dan ada perubahan struktural yang luar biasa yang membuat orang oke deh kembali walaupun karena The Fed tidak jadi menaikkan suku bunga. Situasi di dalam ini kan ditentukan oleh kebijakan Bapak. Firm dengan kebijakan ini? Ya, saya kira kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara yang lain, kita ini masih pada posisi yang baik. Setiap saya menerima tamu dari luar, selalu mereka mengacungkan jempol karena pertumbuhan kita masih 4,7. Yang lain sudah anjlok 1,5%, 1%, bahkan ada yang sudah minus. Kita ini masih 4,7, jadi kita harus optimis. Kemudian kalau kita lihat non-performing loan, kredit macet yang di perbankan juga ada posisi yang masih normal, 2,6%. Artinya itu sesuatu yang normal. Dan rasio-rasio yang lain juga masih baik. Kenapa kita pertumbuhan kredit masih antara 11 sampai 14%? Artinya masih tumbuh. Memang kalau keuntungan pasti perusahaan pasti turun, kita juga nggak menutupi itu. Tetapi situasi seperti ini yang harus membuat kita optimis. Itu yang selalu ingin saya perlihatkan bahwa kita ini masih tumbuh. 4,7 itu bukan angka yang kecil untuk sebuah negara sebesar Indonesia gitu. Jadi marilah rasa optimisme, percaya diri ini harus kita punya. Dunia usaha juga harus melihat ke depan itu lebih baik. Kalau enggak mereka juga takut untuk mengeluarkan modalnya, mengeluarkan uangnya. Kemudian investasi juga harus uang, harus modal juga harus melihat itu. Oleh sebab itu kenapa kita potong, kita sederhanakan, kita perbaiki regulasi kita misalnya izin-izin yang dulu sampai berapa bulan sekarang 3 jam, kemudian yang dulu sampai tahunan sekarang berapa hari. Saya kira progres seperti itu dilihat oleh dunia usaha, oleh masyarakat dan investor. Inilah yang terus akan kita lakukan. Artinya sinyalnya sebetulnya cukup kuat untuk kemudian menimbulkan confidence pada pemerintahan ini dan pada negara kita, begitu Bapak Presiden. Iya, memang goalnya ke sana bahwa di regulasi ini, paket-paket ekonomi ini harus memberikan kepercayaan bahwa kita memang betul-betul ingin merubah. Ya, tetapi kan orang selalu berpikir ini tidak akan, banyak pengamat mengatakan tidak mungkin dalam waktu jangka dekat lihat hasilnya. Orang selalu mengatakan ini jangka menengah dan panjang. Semua di regulasi yang kemarin, mungkin yang paling cepat itu adalah ketika paket regulasi yang ketiga dan keempat yang langsung berkaitan dengan ada investasi tapi daya beli masyarakat. Kan Bapak Presiden selalu berkali-kali mengatakan cepatlah belanja, lalu kemudian kur jadi turun,
disubsidi bunganya. Lalu kemudian terakhir harga BBM pun turun, ada beberapa harga listrik pun turun. Ini kan memberi sinyal bahwa banyak orang yang harus ditolong, rakyat. Kemudian pengusaha harus lebih longgar untuk kemudian bisa membiayai perusahaannya. Iya, jadi saya memberikan tekanan kepada BUMN kita, misalnya listrik, coba hitung lagi biaya-biaya. Betul. Apa yang bisa diefisiensikan, potong. Sehingga nantinya harga listrik kepada masyarakat, kepada dunia industri bisa lebih murah. Ternyata bisa, potong. Harganya bisa lebih murah. Kemudian harga-harga BBM, solar, aftur juga. Coba lihatlah. Secara detail lagi, kalkulasi lagi, hitung lagi, ternyata juga bisa dipotong. Artinya sebetulnya kalau kita mau bekerja lebih detail, hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Dan itu kita harapkan akan memperkuat daya beli rakyat. Juga kucuran kredit usaha rakyat yang dulunya bunganya sampai 22%, sekarang disubsidi menjadi 12%. Tahun depan akan menjadi 9%. Ini saya kira juga akan memberikan dorongan investasi di usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, ini penting sekali. Dan juga dana desa. Dana desa tahun ini ada 21 triliun yang mulai, ini bulan Oktober ini mulai dilaksanakan di desa-desa. Ini akan juga memberikan tambahan peredaran uang yang ada di daerah, yang ada di desa, sehingga nanti juga meningkatkan daya beli di masyarakat. Tahun depan 2 kali lipat, 47 triliun, ini juga akan padat karya, di desa-desa akan bergerak. Dan setelah saya cek di lapangan memang seperti itu. Jadi bahwa dana desa ini betul-betul bisa menggerakkan ekonomi yang ada di desa. Oke, Bapak Presiden, kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.